Perkenalkan, nama saya Vika Indriani. Nama saya Adi Salihah. Saya Dede Rahmawati. Nama saya Wadi Nurman Tobi dan saya terakhir Rosa Paresto. Silakan disimak teman-teman. Pengertian anggaran piutang. Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jenis-jenis piutang. 1. Piutang usaha. Piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. 2. Piutang wesel. Piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. 3. Piutang dagang. Piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. 4. Piutang surat berharga. Contoh bilet giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. 5. Beban dibayar di muka. Contoh, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. 6. Setoran jaminan. Contoh, untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. 7. Piutang pajak. Contoh angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Pengelolaan piutang. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunganya. Pengendalian piutang. Dalam memberikan piutang harus dilakukan dengan ketat atau selektif, baik dalam penyaringan langganan, menentukan risiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administratif, maupun menentukan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penjualan kredit. Penggunaan rasio. Perusahaan dapat membandingkan tingkat perputaran piutang dari perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya. Hal ini membantu manajer dalam menentukan kebijakan piutang di perusahaannya sendiri. Putaran piutang. Piutang merupakan unsur dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu berputar dalam arti piutang akan timbul saat penjualan kredit dan akan tertagih pada saat tertentu, dan akan ada lagi penjualan kredit dan seterusnya. Periode perputaran tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam pembayaran kredit. Maka semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula modal kerja tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus tingkat perputaran piutang sama dengan tingkat penjualan dibagi rata-rata piutang. Rata-rata umur piutang sama dengan 360 per tingkat perputaran piutang. Manfaat anggaran piutang. Yang pertama, pedoman kerja sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang. Yang kedua, alat pengkoordinasian kerja sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Yang ketiga, alat pengawas kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang akan ada di perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Jumlah penjualan, yang kedua keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit.
Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Yang keempat, menentukan term of credit yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Selanjutnya, anggaran hutang. Pengertian anggaran hutang ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah hutang, beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Utang dibedakan menjadi dua jenis, yakni utang jangka pendek atau utang lancar. Adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Penggunaan budget hutang. 1. Sebagai pedoman kerja. 2. Sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja. 3. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Manfaat anggaran hutang yaitu 1. Anggaran hutang dapat digunakan untuk kemajuan perusahaan apabila dikelola dengan baik. 2. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja. 3. Utang jangka panjang digunakan untuk membiayai aset tak lancar seperti bangunan, mesin, dan alat. 4. Peningkatan utang dapat memperbesar laba karena adanya peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran. Menyusun budget hutang. 1. Rencana pembelian bahan mentah yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah. 2. Keadaan persaingan para pemasok supplier bahan di pasar. 3. Posisi perusahaan terhadap visa pemasok supplier bahan. 4. Syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual supplier bahan kepada perusahaan. Faktor yang mempengaruhi anggaran hutang yaitu ekspansi dan struktur modal. Selanjutnya ada anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan rencana aliran kas masuk atau cash inflows, aliran kas keluar atau cash outflows, dan posisi akhir pada setiap periode. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas atau cash flow, taksiran kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Tujuan penyusunan anggaran kas. 1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu. 2. Memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. 4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. 6. Dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Sumber kas dan penggunaan kas. Sumber kas masuk yang utama adalah 1. Hasil penjualan produk secara tunai. 2. Hasil menagih piutang dagang. 3. Pendapatan lain seperti bunga dari giro dan dividen. 4. Adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. 5. Adanya penerimaan yang bukan penghasilan secara kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain utang jangka pendek. 6. Penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas keluar yang utama adalah 1. Berbagi pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari, seperti membeli material atau bahan baku, membayar gaji, dan upah tenaga kerja. Berbagai biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik, kecuali depresiasi atau amortisasi yang tidak membutuhkan kas, biaya-biaya penjualan, dan biaya-biaya administrasi. 2. Pembayaran pada para kreditur, baik berupa bunga maupun asuransinya. 3. Penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. 4. Pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Yang terakhir 5. Pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, IPEDA, dan lain-lain. Dikurangi seluruh pengeluaran yang pada periode bersangkutan.
Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka panjang. Untuk anggaran kas jangka panjang, ini sesuai dengan dimensi waktu dan pengeluaran modal dan rencana laba strategi jangka panjang. Estimasi penerimaan kas, terutama dari penjualan barang atau jasa dan pinjaman. Sedangkan estimasi pengeluaran kas adalah terutama untuk biaya-biaya pengeluaran modal dan pembayaran hutang, yang merupakan dasar yang tepat untuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan.